Kononnya ada FDI. Semuanya berpotensi belakang. Gelombang protes mengguncang Malaysia. Lebih dari 50.000 orang turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, janji reformasi yang dulu menggebu, kini dituding tinggal retorika. Apakah reshuffle kabinet cukup untuk meredam gejolak atau justru menjadi awal dari runtuhnya kepercayaan? Inilah ujian terbesar Anwar sejak naik ke tampuk kekuasaan, antara bertahan atau tergeser oleh badai politik yang tak kunjung reda. Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Mengapa warga Malaysia menuntut Anwar Ibrahim mundur? Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi tekanan politik yang kian menguat dari berbagai kalangan masyarakat. Seruan agar Anwar mundur dari jabatannya menggema di media sosial, jalanan, hingga forum-forum diskusi publik. Koalisi lintas kelompok yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, organisasi, masyarakat sipil, hingga bekas pendukung gerakan reformasi kini turun ke jalan. Mereka menuntut pertanggungjawaban Anwar atas situasi ekonomi yang memburuk, janji politik yang dianggap tak ditepati, serta gaya kepemimpinan yang dianggap menjauh dari cita-cita reformasi. Setelah hampir 2 bulan tekanan publik yang terus meningkat, puncaknya terjadi pada Minggu ke-3 Juli 2025 saat lebih dari 50.000 demonstran turun ke jalan dalam unjuk rasa damai bertajuk Reformasi Gagal, Rakyat Tuntut Jawab. Unjuk rasa besar ini menyita perhatian nasional dan internasional. Salah satu pemicu utama ketidakpuasan publik adalah memburuknya kondisi ekonomi. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar melonjak drastis sejak awal 2025. Rakyat mengeluhkan daya beli yang melemah di tengah stagnasi pendapatan dan terbatasnya jaring pengamanan sosial. Dulu kami percaya Anwar akan membawa perubahan, tapi sekarang semua harga naik. Pendapatan tetap, subsidi pun masih sempit, ujar Noraini, seorang ibu rumah tangga di Selangor saat mengikuti aksi protes di Daratan Merdeka. Menurut Dr. Jomo Kwame Sundaram, ekonom senior dan mantan penasihat PBB asal Malaysia, kegagalan pemerintahan mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan menjadi akar kekecewaan masyarakat. Malaysia selalu tergantung pada impor bahan pangan. Ketika harga global naik, rakyat langsung terdampak. Pemerintah harusnya sejak awal memperkuat cadangan strategis dan produksi dalam negeri, ujarnya. Anwar naik ke tampuk kekuasaan dengan membawa janji besar reformasi, pemberantasan korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun 2 tahun berselang, banyak pihak menilai implementasi janji tersebut tidak maksimal. Profesor Brigade Wells, analis politik Asia Tenggara dari University Nottingham, Malaysia, menyebut bahwa Anwar kini menghadapi dilema antara idealisme reformasi dan realitas koalisi politik yang rapuh. Pemerintahan berpaduan ini sangat heterogen. Anwar harus menyeimbangkan antara UMNO, DAP, dan PKR yang masing-masing punya basis dan agenda berbeda. Ini membuat reformasi struktural tertahan karena kompromi politik yang terlalu besar paparnya. Ia menambahkan bahwa basis pendukung muda yang dulu mengidolakan Anwar sebagai simbol perlawanan terhadap rezim otoriter kini justru merasa dikhianati. Kaum muda merasa semangat perubahan itu luntur ketika ekspektasi tinggi tidak terpenuhi. Kekecewaan berubah menjadi perlawanan, katanya. Di sisi lain, kubu oposisi seperti Perikatan Nasional dan PAS terus mengerus legitimasi Anwar di akar rumput. Mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan tokoh-tokoh konservatif memanfaatkan isu ekonomi dan agama untuk menyerang pemerintahan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah retaknya kepercayaan di dalam internal pendukung reformasi sendiri. Sejumlah tokoh masyarakat sipil yang dulu menjadi bagian dari gerakan reformasi 1998 mulai bersuara kritis. Tian Chua, mantan wakil ketua PKR yang kini bersikap independen, menilai bahwa Anwar perlu mengevaluasi arah pemerintahannya. Bukan berarti kita ingin menjatuhkan beliau, tapi ada kekecewaan yang nyata. Pemerintahan sekarang tampak terlalu fokus pada stabilitas kekuasaan, bukan pada transformasi struktural yang dijanjikan, katanya.
Dalam berbagai kesempatan, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa ia tidak akan tunduk pada tekanan massa. Ia menilai gelombang protes sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun menegaskan bahwa legitimasi pemerintah tetap berasal dari parlemen. Saya diberi mandat melalui sistem demokrasi, bukan demonstrasi jalanan, ujar Anwar dalam pidato kebangsaan di Putrajaya pekan lalu. Ia juga menuding pihak oposisi memainkan isu ekonomi dan agama untuk memecah belah masyarakat. Bagi banyak pengamat, respon Anwar yang cenderung defensif justru menunjukkan kelelahan politik dan ketidakmampuan membangun komunikasi empatik dengan rakyat. Dr. Syed Husin Ali, akademisi senior dan veteran gerakan kiri, menyatakan bahwa Anwar perlu lebih rendah hati dalam menghadapi krisis ini. Pemimpin besar bukan yang membungkam kritik, tapi yang bersedia mendengarkan dan menyesuaikan arah. Anwar masih bisa menyelamatkan situasi, tapi harus mulai dengan rekonsiliasi internal dan keterbukaan kepada masyarakat. Ujarnya, tekanan terhadap Anwar berpotensi berujung pada dua skenario besar. Bertanya Anwar dengan reshuffle kabinet dan perbaikan kebijakan atau munculnya transisi kekuasaan baik melalui mosi tidak percaya di parlemen atau tekanan publik yang meluas. Dr. Wong Chin Hood, pakar politik institusional dari Sunway University, menyebut bahwa sistem parlementer Malaysia memungkinkan pergantian kepemimpinan tanpa pemilu. Jika cukup banyak anggota parlemen dari koalisi pemerintah menarik dukungan, maka raja bisa menunjuk Perdana Menteri baru. Namun proses ini rawan tarik-menarik politik dan instabilitas jangka pendek, ujarnya. Ia menambahkan bahwa bila krisis ini tidak dikelola dengan baik, Malaysia bisa kembali terjerumus dalam siklus politikal carousel seperti yang terjadi antara 2018 sampai dengan 2022 ketika 3 Perdana Menteri silih berganti dalam waktu singkat. Merespon situasi tersebut, Anwar akhirnya mengambil langkah drastis namun kompromis. Ia tidak mundur, tetapi melakukan kerombakan besar-besaran dalam kabinet, mengganti sejumlah menteri kunci yang dinilai gagal, termasuk Menteri Ekonomi dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Ia juga membentuk Majelis Reformasi Nasional yang melibatkan tokoh masyarakat sipil, akademisi, dan ekonom independen. Dalam pidato nasionalnya, Anwar mengakui adanya ketimpangan dalam pelaksanaan janji-janji reformasi. Saya tidak sempurna, tetapi saya tidak akan meninggalkan amanah ini tanpa berjuang. Ini saatnya mendengar lebih banyak dan bertindak lebih nyata, katanya. Langkah itu berhasil meredam gejolak meski tidak sepenuhnya memulihkan kepercayaan. Sebagian pengunjuk rasa menyambut baik perubahan tersebut sebagai awal dari koreksi kepemimpinan. Sementara sebagian lainnya menyebutnya sebagai manuver untuk mempertahankan kekuasaan. Tribuners, ujung dari gelombang protes ini menyisakan pelajaran penting. Rakyat Malaysia semakin kritis, berani bersuara dan tidak segan menuntut akuntabilitas. Bahkan dari tokoh sekelas Anwar Ibrahim. Sementara itu pemerintahan dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif. Apakah reshuffle dan reformasi ulang yang dijanjikan Anwar cukup untuk membalikan kepercayaan publik? Atau ini hanya jeda sebagai badai politik berikutnya? Waktu akan menjadi hakimnya, tetapi satu hal jelas, demokrasi Malaysia tengah memasuki babak baru, diwarnai tuntutan transparansi, reformasi yang nyata, dan kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.